Salam sejahtera saudaraku dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali pada hari ini pada bagian ke-7. Untuk apa aku ada di bumi ini? Untuk apa aku dilahirkan? Pada bagian ke-7 pada hari ini kita akan membahas alasan untuk segala sesuatu. Tujuan utama alam semesta adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu adalah alasan untuk keberadaan segala sesuatu, termasuk kita. Tuhan membuat semuanya untuk kemuliaan-Nya. Tanpa kemuliaan Tuhan, tidak akan ada apa-apa. Apakah sebenarnya kemuliaan Tuhan? Itu adalah siapa Tuhan sebenarnya. Itu adalah sifat esensi Tuhan, bobot pentingnya, pancaran kemegahannya, demonstrasi kuasanya, dan suasana kehadirannya. Kemuliaan Tuhan adalah ekspresi kebaikan dan semua kualitasnya yang kekal dan hakiki. Di manakah kemuliaan Tuhan? Ya, lihatlah sekeliling kita, saudaraku. Semua yang diciptakan Tuhan memancarkan kemuliaannya dengan cara tertentu. Kita melihatnya di mana-mana, dari bentuk kehidupan mikroskopik paling kecil sampai galaksi Bima Sakti yang begitu luas. Dari terbenamnya matahari dan bintang sampai badai dan musim-musim. Ciptaan menyingkapkan kemuliaan Sang Pencipta. Dari alam kita belajar bahwa Tuhan memang penuh kuasa, bahwa Ia menyukai keberagaman, keindahan, keteraturan, bahwa Ia bijaksana dan kreatif. Alkitab berkata apa? Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Sepanjang sejarah, Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya kepada manusia dalam berbagai latar belakang. Pertama, Ia menunjukkannya di Taman Eden, kemudian kepada Musa, lalu dalam kemah suci, dalam bait suci, kemudian melalui Yesus, dan sekarang melalui gereja. Kemuliaan-Nya digambarkan sebagai api yang menghanguskan, awan, halilintar, asap, dan terang yang menyilaukan. Di surga, kemuliaan Tuhan memberikan satu-satunya terang yang diperlukan. Alkitab berkata, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Tuhan meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kemuliaan Tuhan terlihat paling mulia dalam diri Yesus Kristus. Ia yang adalah terang dunia menyinarkan sifat Tuhan. Karena Yesus, kita tidak lagi buta tentang seperti apa sebenarnya Tuhan. Alkitab berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus datang ke dunia sehingga kita dapat sepenuhnya mengerti kemuliaan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Tuhan yang melekat kepadanya adalah apa yang Ia miliki karena Ia adalah Tuhan. Itu adalah sifatnya. Kita tidak dapat menambahkan apapun pada kemuliaan ini, sama seperti kita tidak mungkin membuat matahari bersinar lebih terang. Tetapi kita diperintahkan untuk mengakui kemuliaan-Nya, menghormati kemuliaan-Nya, mendeklarasikan kemuliaan-Nya, memuji kemuliaan-Nya, mencerminkan kemuliaan-Nya, dan hidup untuk kemuliaan-Nya. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan layak mendapatkannya. Kita berkewajiban memberi penghormatan yang dapat kita persembahkan kepadanya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, Ia layak mendapatkan semua kemuliaan. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Di seluruh alam semesta ini, saudaraku, hanya dua ciptaan yang gagal mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan, yakni malaikat yang jatuh, yaitu roh-roh jahat, dan kita, manusia.
Semua dosa pada dasarnya adalah kegagalan mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Dosa adalah mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari Tuhan. Menolak memberikan kemuliaan kepada Tuhan adalah pemberontakan yang penuh keangkuhan, dan itu adalah dosa yang menyebabkan kejatuhan setan, juga kita manusia. Dengan berbagai cara, kita semuanya telah hidup untuk kemuliaan sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun dari kita telah memberikan Tuhan kemuliaan sepenuhnya yang layak dia dapatkan melalui kehidupan kita. Ini adalah dosa yang paling buruk dan kesalahan yang paling besar yang kita lakukan. Sebaliknya, hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Tuhan berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi, itu seharusnya menjadi sasaran utama kehidupan kita. Nah, bagaimanakah kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Ini sebuah pertanyaan besar, saudaraku. Bagaimanakah bagaimanakah kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yesus berkata kepada Bapa, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yesus memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyelesaikan tujuannya di bumi. Kita juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan cara yang sama. Ketika ciptaan memenuhi tujuan penciptanya, itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Burung-burung mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan terbang, berkicau, bersarang, dan melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan Tuhan. Bahkan semut yang sederhana itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan ketika ia memenuhi tujuan penciptaannya. Tuhan menciptakan semut untuk menjadi semut dan menciptakan kita manusia untuk menjadi kita manusia. Santo Irenaeus berkata, kemuliaan Tuhan adalah manusia yang sepenuhnya hidup. Ada banyak cara untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi semuanya itu dapat disimpulkan dalam 5 tujuan untuk kehidupan kita. Kita akan menyelesaikan sisa audio ini dengan memperhatikan kelimanya secara rinci. Yang pertama, kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyembah Dia. Penyembahan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan menikmati Dia. C.S. Lewis berkata, ketika Tuhan memerintah kita untuk memuliakannya, Tuhan mengundang kita untuk menikmatinya. Tuhan ingin penyembahan kita dimotivasi oleh kasih, ucapan syukur, dan sukacita, bukan tugas. John Piper menulis, Tuhan paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita merasa begitu puas di dalam Dia. Penyembahan sebenarnya jauh lebih tinggi dari sekedar memuji, menyanyi, dan berdoa kepada Tuhan. Penyembahan adalah gaya hidup menikmati, mengasihi, dan memberikan diri untuk dipakai sesuai tujuan Tuhan. Ketika kita memakai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, setiap hal yang kita lakukan menjadi tindakan penyembahan. Alkitab berkata, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi alat untuk melakukan kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan mengasihi orang percaya lainnya. Jika kita dilahirkan kembali, kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Mengikut Kristus bukanlah sekedar percaya. Itu juga termasuk menjadi bagian dan belajar mengasihi keluarga Tuhan. Yohanes menulis,
kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Adalah tanggung jawab kita untuk belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi, karena Tuhan adalah kasih, dan itu memuliakan Dia. Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, yang ketiga saudaraku, kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan menjadi seperti Kristus. Begitu kita dilahirkan ke dalam keluarga Tuhan, Ia ingin kita tumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Seperti apakah itu? Kedewasaan rohani adalah menjadi seperti Yesus dalam cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Semakin berkembang karakter seperti Kristus, semakin kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Alkitab berkata, sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, semakin kita menjadi seperti Dia, dan bahkan semakin mencerminkan kemuliaan-Nya. Ya, Tuhan memberikan kita hidup baru dan sifat baru ketika kita menerima Kristus. Sekarang, sepanjang sisa waktu kita di bumi ini, Tuhan ingin melanjutkan proses mengubah karakter kita. Kiranya engkau dipenuhi buah-buah keselamatanmu, semua hal baik yang dihasilkan dalam hidupmu oleh Yesus Kristus. Karena ini akan mendatangkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Demikian tertulis di dalam Alkitab, saudara. Nah, yang keempat, saudaraku, kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Kita masing-masing dirancang secara unik oleh Tuhan dengan talenta, karunia, keahlian, dan kemampuan. Cara kita dirancang bukanlah suatu kebetulan. Tuhan tidak memberikan kepada kita semua itu untuk tujuan pribadi, melainkan untuk memberkati orang lain. Sama seperti kemampuan yang dimiliki orang lain diberikan untuk memberkati kita. Alkitab berkata seperti ini, Tuhan telah memberikan dari kekayaannya karunia-karunia rohani kepada masing-masing. Kelolalah dengan baik karunia itu, supaya kemurahan Tuhan dapat mengalir melalui kamu. Apakah engkau terpanggil untuk membantu orang lain? Lakukanlah itu dengan seluruh kekuatan dan energi yang diberikan Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan. Nah, yang kelima, saudara, kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan memberitahukan orang lain tentang Dia. Tuhan tidak ingin kasih dan tujuannya dirahasiakan. Begitu kita mengetahui kebenaran itu, Ia berharap kita membagikannya kepada orang lain. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa, memperkenalkan orang lain kepada Yesus, membantu mereka menemukan tujuan mereka dan menyiapkan mereka untuk tujuan kekal, supaya kasih karunia Tuhan yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, untuk apakah hidup kita? Menjalani sisa kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan akan membutuhkan perubahan dalam prioritas, jadwal, hubungan dengan sesama, dan setiap hal lainnya. Kadang-kadang itu dapat berarti memilih jalan yang sulit, bukan yang mudah. Yesus pun bergumul dengan hal ini. Karena mengetahui bahwa Ia akan disalibkan, Ia berseru kepada Tuhan, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini."
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus berdiri di persimpangan jalan. Apakah ia akan menggenapi tujuannya dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan, ataukah ia akan menarik diri serta menjalani kehidupan yang nyaman dan mementingkan diri sendiri? Kita menghadapi pilihan yang sama, saudaraku. Apakah kita akan hidup untuk tujuan, kenyamanan, dan kesenangan sendiri? Atau apakah kita akan menjalani sisa kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan? Alkitab berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, saudaraku, untuk siapakah kita hidup? Diri sendiri atau Tuhan? Mungkin Anda ragu, mungkin kita semua ragu. Sambil bertanya-tanya, apakah kita akan mempunyai kekuatan untuk hidup bagi Tuhan? Nah, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan jika kita memilih untuk hidup baginya. Apa kata Alkitab, saudara? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, sekarang ini Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya dengan memenuhi tujuan yang Ia buat untuk kita. Itulah satu-satunya cara untuk hidup. Segala sesuatu yang lain hanyalah ada. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak yakin bahwa kita telah melakukan hal ini, saudara, yang kita perlukan hanyalah menerima dan percaya. Menerima dan percaya. Alkitab sudah berjanji, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Apakah saudara mau menerima tawarannya? Pertama, mempercayai. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan menciptakan kita untuk tujuannya. Percayalah bahwa kita bukanlah suatu kebetulan. Percayalah bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Percayalah bahwa Tuhan telah memilih kita untuk mempunyai hubungan dengan Yesus yang telah mati di salib untuk kita. Percayalah bahwa apapun yang telah kita lakukan, Tuhan mau mengampuni kita. Yang kedua, saudara, menerima. Terimalah Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah pengampunannya atas dosa-dosa kita. Terimalah Roh-Nya yang akan memberikan kita kuasa untuk memenuhi tujuan kehidupan kita, kehidupan Anda. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, dimanapun Anda membaca ayat ini sekarang, saya mengundang Anda semua, saudaraku, untuk menundukkan kepala dan membisikkan doa yang akan mengubahkan kekekalan kita. Yesus, aku percaya kepadamu dan menerimamu. Lakukanlah, saudara. Mari kita ulangi lagi bersama. Yesus, aku percaya kepadamu dan menerimamu. Jika Anda dengan tulus mengucapkan doa itu, selamat. Selamat, saudaraku. Selamat datang dalam keluarga Tuhan. Anda sekarang siap untuk menemukan dan mulai menjalani tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan kita semua, saudaraku. Saya mendorong kita, Anda, saudaraku semua yang mendengarkan audio ini, untuk menceritakan itu kepada seseorang.
Demikian saudaraku bagian ke-7 pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada bagian ke-8 pada hari Rabu yang akan datang. Oleh sebab itu, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam sejahtera, terima kasih.